Halo semuanya, saya Kristalia dan Gama Christian. Kita Orang biasa. Kita hanya orang biasa, kita bukan siapa-siapa, kita juga bukan orang penting. Kita hanya orang biasa yang ingin membagikan proses perjalanan hidup dan apa yang kita pelajari setiap harinya. Betul. Channel ini nantinya akan membahas tentang self-development dan Entrepreneurship. Oke, hari ini kita bakal ngomongin apa nih Kak? Hari ini kita bakal ngomongin tentang value. Apa sih value itu sebenarnya? Value ya. Oke, kalau kamu pribadi kira-kira kamu punya value nggak sih Kak dalam menjalani kehidupan ini? Jadi value yang aku pahami itu kan dalam bahasa Indonesia artinya nilai ya. Jadi aku definisikan sebagai prinsip hidup kayak gitu. Apa yang aku pegang selama aku hidup. Oke. Kayak gitu. Kalau dari aku aku punya prinsip hidup yaitu never give up. Artinya pantang menyerah. Kenapa aku pilih itu? Karena selama aku hidup tahun 2022 ini sampai hidup tahun ini, aku mengalami pelajaran hidup terbesar dalam hidup aku setelah mengalami banyak kegagalan-kegagalan, yaitu never give up. Jadi jangan menyerah. Apapun yang aku inginkan, aku harus berusaha sekuat tenaga dan jangan menyerah. Gitu. Kalau buat Gama kayak gimana? Kalau buat aku sih aku bingung sih value pribadiku apa. Kalau aku bilang value pribadiku apa itu hampir mirip-mirip sih sama value-nya online kan. Jadi yang usaha yang tak bangun itu aku pakai value-ku di sana kayak gitu sih kan. Kayak apa value-nya? Jadi value-nya online kan itu kan percaya diri, percaya mimpi, percaya proses. Jadi itu yang kita percaya sebagai prinsip hidup aku pribadi, dan aku ingin menularkan prinsip-prinsip ini itu ke tim supaya kita satu tim itu dapat bergeraknya itu satu arah. Oke Kam, jadi ini juga kelanjutan kan dari video sebelumnya yang membahas tentang entrepreneurship series gitu kan, tentang company mission dan kayak gitu. Jadi bisa diceritain masing-masing secara detail sih Gam, apa itu percaya diri, percaya mimpi, dan percaya proses. Apa itu? Jadi menurutku itu adalah ini percaya diri, percaya mimpi, percaya proses itu adalah kayak langkah demi langkah yang setiap orang tuh harus ngelewatin gitu. Nah, kalau kita ngomong yang pertama, percaya diri. Percaya diri ini artinya tuh sebenarnya sangat-sangat luas dan sangat-sangat mendalam banget. Di percaya diri ini adalah intinya yang pertama tuh kita harus tahu, kenal sama diri kita sendiri, sama kemampuan kita sendiri. Dengan kita tahu diri kita sendiri, tahu kekuatannya kita sendiri, setelah itu kita bisa pede, kita baru bisa percaya sama dirinya kita sendiri. Kayak gitu. Jadi intinya adalah gimana kita sebagai setiap orang itu yang pertama harus kenal sama diri sendiri. Kalau di online kan ini ada namanya tes, namanya talent mapping. Itu untuk mengenali diri sendiri. Kadang-kadang untuk kenal diri sendiri aja sebenarnya proses journey yang panjang gitu, yang memang tidak akan pernah selesai gitu. Setiap hari kita semakin kenal diri sendiri, semakin kenal diri kita sendiri. Itu yang menjadi pedoman dan prinsip kita. Jadi harapannya setiap orang yang istilahnya kenal dan join online kan itu percaya diri dengan kenal dirinya diri sendiri kayak gitu sih. Terus lanjutkan yang percaya mimpi. Jadi ketika kita kenal sama diri kita sendiri, kita tentunya tahu atau kita mau kemana. Kita tahu tujuannya kita apa, kita tahu mimpinya kita tuh apa. Nah makanya tanpa sebenarnya ada yang memang kayak percaya mimpi dulu, tahu terus harus percaya diri dulu. Tapi kalau aku pribadi pun aku dari kenal diriku sendiri. Kalau lihat di talent mapping itu kayak aku memang lebih condongnya itu memang ke membuat, kreator, inisiator. Jadi memang kekuatanku di sana. Aku punya mimpi buat yang membuat online kan ini. Kita punya visi membangun kota dengan teknologi. Itu
yang kita buat. Kita ingin punya mimpi bahwa kota Probolinggo itu juga bisa maju loh teknologinya, nggak kalah dengan kota-kota lain. Nah itu, jadi setiap orang saya percaya itu pasti punya mimpi dan keinginan, minimal pengen sesuatu lah, ingin sesuatu kayak gitu. Jadi pasti orang itu punya mimpinya sendiri-sendiri kayak gitu. Harus percaya bahwa mimpinya itu bisa diraih. Oke, jadi setelah itu kita percaya diri, percaya mimpi, dan terakhir percaya proses. Ini proses kayak apa sih? Jadi tentunya kalau kita punya mimpi itu kan sesuatu yang sesuatu yang semakin kita jauh bermimpi, semakin kita pengen sesuatu, itu kan memang ada prosesnya, ada sesuatu yang harus kita tempuh. Kebanyakan orang kalau ingin bermimpi saja mudah, tapi untuk menjalani prosesnya orang itu banyak yang tidak mau gitu. Jadi nilai yang ketiga ini seakan-akan itu kita harus selalu diingatkan bahwa ini tuh prosesnya untuk ke mimpinya kita tuh harus diingatkan selalu bahwa jangan lupa kita itu hidup itu juga ada prosesnya gitu. Ketika kita bisa menghargai proses, kita bisa menghargai apapun yang kita kerjakan, kita tuh bakal tidak akan pernah menyerah kayak gitu. Jadi gini ya, biasanya tuh kan kalau aku pribadi sendiri itu aku selalu berpacu pada goals gitu kan, pada mimpi. Tapi aku lupa kalau proses itu penting, dan di situ proses itu yang membuat kita bertumbuh, membuat kita lebih baik kayak gitu. Jadi aku lebih semenjak masuk online kayak ini, aku jadi lebih paham lagi sih kalau menghargai proses tuh sangat penting. Asik. Oke Kam. Jadi dari ketiga value tadi, apa sih inspirasinya, dari mana sih kamu dapat 3 nilai itu? Inspirasinya itu tentunya aku lupa ingat sih. Jadi banyak buku yang tak baca juga, berapa banyak video itu, entah itu pas ada video interview sama Mary Riana atau apa gitu. Jadi inspirasinya itu ya hampir dari sana gitu. Yang tak pikir juga value ini itu sebenarnya value-nya anak muda banget. Yang mana ini jadi memacu kita, karena balik lagi keresahannya tuh kadang-kadang orang di step 1 aja, dikenal diri aja belum ketemu. Nah itu yang menjadi kita tuh penting. Kalau kamu sebenarnya mau kerja, mau apapun itu, kamu tuh harus kenal sama dirimu sendiri, dan kamu punya apa yang kamu mau itu kamu juga harus jelas gitu, dan prosesnya juga harus jelas. Jadi inspirasinya dari sana. Itu yang yang berkembang terus, jadinya ya slogan ini. Jadi untuk mendapat 3 nilai ini nggak gampang ya, perlu banyak research ya, video, buku. Iya, ini juga inspirasinya juga dari buku Limitless Campus. Limitless Campus itu tentang yang pertama itu harus kenal diri, kenal lingkungan, sama harus berkarya. Kalau nggak salah, itu kalau nggak salah. Ya intinya dari banyak banget research, terus kamu sesuaikan dengan Probolinggo gitu ya. Iya, sama value pribadi juga. Value pribadi kayak gitu. Karena kalau value-nya orang lain kayak nggak hidup gitu di kita. Dan aku pun menyampaikannya kan, kalau ini kan mau ditanya kapanpun aja sebenarnya bisa menjelaskan, karena itu kan value yang kita percaya. Oke, next. Nah, ini aku mau nanya agak dalam lagi nih. Nah, Olana kan berdiri tahun 2018 ya Gam ya. Tapi 2018 akhir. Tapi yang aku tahu 3 value ini baru ada tahun 2021. Iya.
Jadi kemarin tes 2019 sampai 2021 awal tuh kemana ya tuh itu? Iya. Bisa cerita? Dulu tuh aku tuh tipe yang merasa visi misi itu klise gitu loh. Maksudnya penting nggak penting gitu. Aku tuh selalu misalnya dapat klien gitu kan, terus lihat apa namanya harus mas ini di profilnya ada visi misi ya, visi misi bla bla bla, visi misi value gitu ya. Kayak gitu. Tak pikir itu kayak klise gitu di sekolah, dimanapun kita, di sekolah juga punya visi misi kan. Iya. Visi misi bla bla bla. Dulu tuh beranggapan tuh klise, jadi karena itu menurutku penting nggak penting ya, jadi ya udah nggak usah dibuat lah kayak gitu. Dan ternyata setelah menjalani selama setahun 2 tahun 3 tahun itu baru kerasa kalau visi misi itu penting banget gitu, goalnya kita tuh penting banget. Ini yang bakal menjaga kita supaya kita tetap on track kayak gitu. Dan ini yang bakal jadi apa ya, pengingat terus, sehingga apapun yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu sih Kak. Jadi kayak apa ya, kayak penjaga aja visi ya. supaya enggak kemana-mana. Kadang-kadang orang aja udah ada visi misi, ini aja masih kemana-mana, apalagi nggak ada visi misi. Oke. Gitu. Jadi kalau aku yang pahami Gam, visi, misi dan value ini kayak jadi satu bahasa gitu ya antara stakeholders, misalnya owner, CEO atau manajer ke timnya gitu, tim semuanya gitu kan. Biar kita punya satu value, satu pikiran yang sama. Apa gitu ya? Kita punya satu pikiran yang sama, kita punya satu bahasa yang sama, kita punya sesuatu pedoman lah, panutan buat kita jalanin sehari-hari gitu sih. Kalau nggak ada dasarnya, nggak ada fondasinya ya hancur, ya ambruk kayak gitu sih. Kadang-kadang kemarin kita bisa ngomong di perusahaan, kita bisa ngomong pokoknya harus jujur ya, terus besok bulan depan harus ini bingung. Kita harus punya visi value. Perusahaan pun perlu, Anda pun, setiap orang pun perlu punya visi. Kayak gitu teman-teman semuanya. Itu tadi sharing tentang value ya, value pribadi sama value company, value perusahaan yang juga bisa, yang berhubungan juga dengan value pribadi agama. Betul. Gitu. Jadi apa nih value kalian? Yuk mulai dibikin sekarang. Oke. Tentukan ya. Tentukan, langsung komen di bawah. Ya. Bye. Thank you. Sampai sini ya. Thank you semuanya. Iya, kita nggak